kebebasan linier. Nah, mungkin sudah kamu pelajari di semester yang lalu kemarin. Sekarang akan kita pelajari lagi dalam konteks ruang vektor. Ya. Di dalam ruang vektor ada dua sifat penting dari suatu himpunan vektor-vektor. Ya. Yaitu yang pertama sifat merentang dan kedua sifat bebas linier. Ya. Ini dua sifat yang penting dari suatu himpunan dalam ruang vektor. Ya, kalau kamu punya ruang vektor, lalu kamu punya himpunan vektor-vektor U1 sampai UK, ada dua sifat yang pertama sudah kita pelajari, yaitu himpunan itu merentang. Ada dua kemungkinan, minggu yang lalu sudah kita pelajari, merentang seluruh ruang vektor V atau merentang sebagian ruang vektor V, dan yang direntang itu kemarin kita buktikan dalam teorema merupakan subruang. Ya, merentang seluruh ruang vektor atau merentang suatu subruang vektor. Ya, itu sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita akan mempelajari sifat yang kedua dari himpunan vektor U1 sampai UK, yaitu sifat bebas linier. Ya, bahasa Inggrisnya linearly independent. Ya, linearly independent. Ya, bebas linier. Nah, nanti kedua sifat itu akan kita pakai untuk mendefinisikan dimensi dari ruang vektor, ya. Dimensi dari ruang vektor itu didefinisikan menggunakan apa? Menggunakan sifat merentang dan sifat bebas linier, ya. Oke. Sekarang kita pelajari sifat bebas linier, ya. Halaman 175, ya. Langsung ke definisi bebas linier. Himpunan U1 sampai UK dalam ruang vektor V disebut bebas linier jika, nah, masih ingat ya, kalau definisi, kalau kita mempunyai suatu definisi, maka jika pada suatu definisi ini artinya apa? Maksudnya apa? Apa? Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika, ya, benar sekali, ya. Kalau ini teorema, jika itu maksudnya suatu implikasi, ya, tapi definisi selalu biimplikasi, selalu ekivalensi, ya. Meskipun hanya mengatakan jika, tapi ini selalu mempunyai arti jika
dan hanya jika, ya, dalam definisi, ya, karena ini definisi. Ya. Jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika persamaan mungkin ini S1U1 ditambah S2U2 ditambah SKUK sama dengan 0 vektor. SI ini adalah bilangan real hanya dipenuhi oleh bilangan S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, SK sama dengan 0, S-nya 0 semua. Ya. Nah, kalau kita ingin membaca ini dengan bahasa logika matematik yang kita pelajari semester yang lalu, maka saya akan mengganti hanya dipenuhi oleh bilangan ini sama dengan 0 dengan yang sudah kita pelajari di dalam kuliah logika, ya, hanya saya coret dengan garis saja, ya. Ini saya coret dengan garis. Hanya dipenuhi oleh bilangan ini saya coret, akan saya ganti dengan hanya jika, ya. Nah, kalau hanya jika itu sudah kita pelajari di kuliah landasan matematika, ya. Ya, ini implikasi bukan? Implikasi itu masih ingat tidak? Kuliah logika, bila P maka Q dibaca pertama, bila P maka Q, kedua, Q bila P, ketiga, P hanya jika Q, keempat, P adalah syarat cukup untuk Q, kelima, Q adalah syarat perlu untuk P. Ya. Jadi cara ketiga membaca implikasi itu bagaimana? P hanya jika Q. Ya. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan kalimat ini, himpunan U1 sampai UK itu disebut bebas linier, ya. Disebut bebas linier, ini definisi bebas linier, ya. Himpunan U1 sampai UK disebut bebas linier jika dan hanya jika persamaan S1U1 titik-titik ditambah SKUK sama dengan 0 hanya jika S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Ya. Jadi syarat perlu dan cukupnya dari bebas linier adalah suatu implikasi. Ya. P hanya jika Q. Ya. P hanya jika Q. Nah, jadi ini adalah anteseden, ini adalah konsekuen, ya. P hanya jika Q. Ya. Nah, kalau sudah belajar logika itu
enak sekali ya. Banyak proposisi matematika itu bisa kita tulis dengan bahasa logika ya, seperti ini ya. Himpunan U1 sampai UK itu disebut, ini dalam ruang vektor jelas ya, disebut bebas linier. Nah, disebut bebas linier jika dan hanya jika ya. Nah, S-nya ini adalah bilangan real ya. Jadi kalau ditulis lengkap tulisannya begini. Untuk setiap S1 sampai SK bilangan real ya, lalu implikasi ya. S1 U1 ditambah S2 U2 ditambah SK UK sama dengan vektor 0 apabila ini ya, ini hanya jika, berarti ini antecedent, konsekuensinya adalah S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0 dan SK sama dengan 0 ya. Ini saya tulis lengkap sekarang ya. Saya tulis lengkap sekali, artinya ini adalah konjungsi ya. S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan SK sama dengan semua SI sama dengan 0 ya. Ya. Nah, kalau di buku ditulis persamaan ini berlaku hanya jika ini ya. Lihat ya, bagaimana kita bisa menggunakan logika dengan mudah di sini ya. Tidak memakai kata-kata. Kalau memakai simbol itu sangat jelas sekali ya. Sangat mudah sekali. Nah, inilah definisi bebas linier. Nah, jangan lupa bebas linier itu syarat perlu dan cukupnya adalah suatu implikasi ya. Kamu harus mulai dari sini ya. Jika persamaan ini 0, maka ini sama dengan 0. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik itu selalu benar ya. Jadi jangan jika ini maka ini ya. Jika S1 sampai SK itu 0 semua, maka ini 0 itu sudah benar, selalu berlaku ya. Jadi jangan dibalik, tidak perlu diselidiki. Yang perlu diselidiki adalah ini yang tidak selalu berlaku ya.
Kalau ini berlaku, maka U1 sampai UK bebas linier. Nah, ini belum tentu berlaku ya. Kalau dibalik itu selalu berlaku. Bila SI sama dengan 0, persamaan ini mesti 0 vektor ya, karena 0 kali U1 tambah 0 kali U2 tambah 0 kali UK 0 ya. Jadi jangan dibalik ya. Kalau dibalik itu konversinya selalu benar ya. Jadi tidak usah diselidiki. Yang diselidiki adalah yang belum tentu benar ya. Jadi kalau ini persamaan ini 0, S-nya 0 semua itu belum tentu benar. Kalau benar, U1 sampai UK disebut bebas linier ya. Oke, itu definisinya ya. Itu definisi bebas linier. Nah, sekarang contoh. Diberikan 2 contoh ya. Contoh 425 dan 426. Nah, 425 ini mudah ya. Ini di Rn ya, himpunan vektor-vektor di ruang vektor Rn ya. Di sini ruang vektornya adalah Rn ya. Nah, kita mempunyai apa? E1 sampai En ya. Nah, ini koordinatnya n buah karena ini di Rn ya. Semua 0 kecuali yang pertama. Nah, ini disebut E1. Semua 0 kecuali yang kedua. Ini disebut E2. Semua 0 kecuali yang terakhir. Ini disebut En. Ya, ini n buah vektor ya, karena ini koordinatnya adalah n buah. Maka ini ada n buah ya, karena yang koordinatnya sama dengan 1 itu di tempat pertama, di tempat kedua, di tempat ketiga, di tempat ke n. Jadi ada n buah EI ya, E1 sampai En. Ya. Nah ini selalu bebas linier. Sebab apa? Sebab, nah kita selidiki ya, implikasi tadi, S1, E1 ditambah S2, E2 ditambah Sn, En sama dengan 0 vektor, 0,0,0,0. Apakah jika berlaku ini, apakah S1 0, S2 0, S3 0, dan seterusnya. Ya. Kalau berlaku berarti ini bebas linier. Ya. Itu yang kita selidiki ya, implikasi itu ya. Nah, kalau ini kita hitung, ruas kiri, S1, E1 itu menjadi apa? S1 0,0,0. Ya. S2, E2 menjadi apa? 0, S2, 0, 0, 0. Ya. Sn, En menjadi apa? 0, 0, 0, Sn. Ya. Kemudian dijumlahkan. Ya. Jumlahkan S1, E1, S2, E2, SNN, jumlahkan. Sini ada S1, sini ada S2, sini ada S3, sini ada Sn. Jumlahkan ya. Lainnya 0 semua ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ini. Ya. Koordinat ini S1 tambah 0 tambah 0 tambah 0, S1. 0 tambah S2 tambah 0 tambah 0, S2. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, Sn, Sn. Ya, jadi jumlahan ini hasilnya ini, vektor ini ya. S1, S2, S3 sama dengan 0,0,0 menurut definisi kesamaan dua vektor di Rn berarti S1 sama dengan 0,
S2 sama dengan 0, Sn sama dengan 0. 0 semua ya. Berarti syarat perlu dan cukup bebas linear dipenuhi oleh E1 sampai En, berarti E1 sampai En adalah himpunan vektor yang bebas linear di Rn. Ya. Ini disebut nanti ya, ini himpunan vektor-vektor bebas linear yang standar ya. Ini yang seringkali dipakai ya. Kalau di R2 ini disebut I, ini disebut J ya. I adalah 1,0, J adalah 0,1 ya. Sekarang yang tidak standar, karena ini standar ya. Sekarang tidak standar. Coba saya tanya dulu kepada kamu. Ini kalau tadi Rn ini ruang vektornya apa? Siapa yang tahu? R4. Apa? R4. R4, betul. Dari mana kamu tahu bahwa ini R4? Komponennya ada 4, X1, X2, X3, X4. Iya, betul sekali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ruang vektornya adalah R4 ya. Di R4 kita diberi U1 ini, U2 ini, U3 ini. Ya. Nah, kita disuruh menyelidiki apakah U1, U2, U3 ini bebas linear atau tidak. Nah, hanya pakai definisi, selalu pakai definisi ya. Yaitu menyelidiki implikasi bila persamaan U1 S1 U1 ditambah titik-titik SK UK sama dengan 0 vektor, apakah S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, titik-titik SK sama dengan 0. Nah, kalau itu benar, berarti bebas linear ya. Jadi kita mulai dari persamaan ini ya, S1U1 ditambah S2U2 ditambah S3U3. Ini ada 1, 2, 3 ya, 3 vektor sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini tidak lain daripada SPLH ya. Persamaan seperti ini tidak lain daripada SPLH. Ya, coba kita cek S1U1 ya. Komponen pertamanya ya, ini menghasilkan apa? Menghasilkan S1 ya. Ini menghasilkan apa? 2S2 ya. Ini menghasilkan apa? 3S3 ya toh? Jadi S1 komponen pertama kalau dijumlahkan komponen pertamanya adalah S1 ditambah 2S2 ditambah 3S3 sama dengan 0 ya. Ini kan 0,0,0,0 ya, jadi sama dengan 0. Mendapat ini komponen pertama ya. Komponen kedua tambah ini mendapatkan ini ya. Komponen ketiga ini ditambah ini ya, dikalikan SI loh ya. S1 kali ini ditambah S2 kali ini ditambah S3 kali ini menghasilkan ini ya. Lalu yang keempat menghasilkan ini. Ya.
Apa ini ya? Sudah kita kenal ini ya. Oh, ini adalah S, P, L, H. Ya, mengapa H? Mengapa H? Karena ruas kanannya 0 semua. Ya. Homogen itu artinya, homo itu artinya sama ya. Gen itu jenis. Ruas kanannya itu sama semua ya. Kalau ini 1, ini 2, ini 5, ini 0 itu berarti tidak homogen ya. Kalau semua 0 itu berarti homogen ya. Ruas kanannya homogen ya. Nah, bagaimana lalu kamu menyelesaikan SPLH ya? Nah, menyelesaikan SPLH itu berarti apa? Berarti mencari S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa kan? Ya. Bagaimana menyelesaikan SPLH? Antonius Renard menggunakan apa? Bisa pakai eliminasi Gauss Jordan atau bisa kayak langsung substitusi atau ngurangin langsung gitu, Romo. Kalau substitusi eliminasi Gauss Jordan. Eliminasi Gauss Jordan ya. Dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Tidak diterangkan di sini karena ini adalah pembicaraan kuliah semester yang lalu ya. Jadi pertama-tama kamu membentuk matriks koefisien ya. Tidak usah matriks lengkap tapi matriks koefisien. Jadi matriksnya apa? Matriksnya kalau ditulis matriks koefisiennya apa? Baris pertama apa? Siapa yang tahu? 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 3. 1, 1, 1, 1. Min 1, Min 1, 1, 4. 4. Terakhir 1, 1, 1. Ya. Nah, ini disebut matriks koefisien ya. Kalau matriks lengkap itu berarti menambahkan ruas kanan ya. Di sini ruas kanan tidak perlu ditambahkan karena 0 semua ya. Jadi ini matriks koefisien ya. Nah, lalu matriks koefisien itu kita kerjakan ya dengan menggunakan apa? Operasi baris elementer yang tidak diterangkan di sini ya. Nah, saya gambar begini saja ya. Ini langkah-langkah apa? O, B, E ya, operasi baris elementer ya. Prosesnya disebut proses eliminasi Gauss Jordan ya. Nah, jadi yang kamu pelajari semester yang lalu mengubah matriks lengkap menjadi matriks echelon ini ya. Ini matriks echelon ya. Nah, ini dengan OBE diubah menjadi matriks echelon. Ya. Nah, kemudian dari matriks echelon itu kita bisa memperoleh penyelesaiannya ya, S1, S2, S3 ini. Nah, di sini ada variabel bebas apa tidak? Ini. Madi. Ada variabel bebas apa tidak ini? Madi. Ada, Romo. Ada. Apa? S berapa yang bebas? S min S2 dikurang 2 S3 sama dengan 0. Oh, nggak ada, Romo, nggak ada, maaf. Sebab apa? Tidak ada.
Nah, sudah lupa ya. Nah, ini kamu kalau lupa, kamu tidak akan lancar mengikuti kuliah ini ya. Jadi apa yang kamu pelajari semester yang lalu, yaitu operasi baris elementer dan eliminasi Gauss itu sekarang tinggal dipakai ya. Kalau itu kamu nggak bisa memakai, ya sulit ini. Kita akan menentukan bebas linear apa tidak bebas linear. Coba tanya Justin, ada variabel bebas tidak? Tidak ada, Romo. Apa? Karena masing-masing kolom itu punya satu utama. Oke, ya, begitu. Yang mengerti betul kok Justin, hanya Justin ya. Kolom 1, ada satu utama tidak? Ada ini. Ya. Kolom 2, ya bukan satu utama ya, karena jadi ini eliminasi Gauss ya, belum sampai Jordan ini ya, karena ini tidak satu ya, tidak apa-apa, boleh ya. Jadi ini bukan elemen satu utama, tetapi elemen pivot ya, elemen tak nol pertama dari baris kedua ya. Ini ada pivotnya, ini ada pivotnya. Kolom ketiga juga ada ya, tiga-tiganya ada. Jadi tidak ada variabel bebas ya. Kalau tidak ada variabel bebas, berarti penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya tiga macam kan? Tidak ada penyelesaiannya tunggal, penyelesaiannya tak hingga banyak ya. Kalau tidak ada variabel bebas seperti ini, penyelesaiannya apa? Tunggal, Romo. Tunggal ya. Jadi penyelesaiannya tunggal, yaitu substitusi mundur ya. Mulai dari sini ya. S3 sama dengan 0. Ya, S3 sama dengan 0. Min S2 ditambah 0 sama dengan 0, jadi S2 sama dengan 0. Naik ke atas, S1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0, jadi S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Ya. Jadi U1, U2, U3 bebas linear ya. Begitu kan? Bila persamaan ini dipenuhi, maka S1, S2, S3 sama dengan 0. Berarti definisi bebas linear dipenuhi, jadi U1, U2, U3 bebas linear. Ya. Nah, itu menyelidiki bebas linear itu menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan pada SPLH. Ya. Kalau kemarin menyelidiki apakah suatu vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K vektor, pertanyaan itu dijawab dengan menyelesaikan suatu SPL ya. Jadi di sini menyelesaikan SPL dan SPLH itu kita pakai semua. Ya, kita pakai di sini ya. Untuk menyelidiki bebas linear, kita memakai SPLH selalu ya. Selalu SPLH kalau di RN ya. Kemudian untuk menyelidiki apakah vektor A merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK, kita menyelesaikan SPL ya dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ingat
Jadi di sini apa yang kamu pelajari semester yang lalu itu dipakai ya, maka kuliah aljabar linier elementer merupakan prasyarat dari aljabar linier ya. Karena aljabar linier memakai apa yang kamu pelajari di aljabar linier elementer. Oke, ada pertanyaan? Saya mau nanya, Rom. Oke. Itu kan berarti kalau kita ngecek sekumpulan vektor itu bebas linear atau enggak, SPLH-nya kan harus memiliki penyelesaian tunggal, yaitu yang trivial. Ya. S1-nya sama dengan S2 dan seterusnya sampai SK itu sama dengan 0 semua. Ya. Nah, kalau matriks koefisiennya itu berukuran n kali n atau matriks persegi, itu kan nanti AX sama dengan 0 itu akan hanya memiliki penyelesaian trivial itu akan ekuivalen dengan jika determinan A itu tidak sama dengan 0, Romo. Ya. Bisa nggak ngecek dengan determinan? Ngecek dengan bisa, tapi kan sampai determinan sudah dibahas ya di aljabar linier elementer. Udah, Romo. Ya, kamu menggunakan teorema apa? Di buku Howard Anton itu ada pernyataan ekuivalen waktu itu, teorema AX sama dengan 0 jika dan hanya jika determinan A sama dengan 0. Pertama, jika A itu matriks berukuran n kali n. Ya. Terus AX sama dengan 0 hanya memiliki penyelesaian trivial jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Ya. Betul, bisa. Boleh ya. Jadi tapi harus mempunyai matriks yang persegi ya, n kali n. Iya, Rom. Ya, karena kalau tidak persegi kan tidak punya determinan kan. Determinan itu hanya ada untuk matriks n kali n. Ya, kalau determinannya tidak sama dengan 0, berarti penyelesaiannya adalah penyelesaian trivial ya, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Xn sama dengan 0. Ya. Bisa ya, bisa. Ya, jadi mudah mana, Justin, menghitung determinan n kali n atau mengerjakan eliminasi Gauss-Jordan? Mudah mana? Tergantung soalnya. Apa? Semester lalu tergantung soalnya. Kalau semester lalu itu, kalau misalnya cuma disuruh membuktikan sifat kebebasan linier, Ya. mudah menyelesaikan OBE. Cuma Ya. kalau diminta membuktikan sekaligus dia merentang, itu lebih mudah pakai determinan, Romo. Karena nanti syarat untuk merentangnya itu juga bisa diselesaikan dengan determinan. Oh ya. Oke. Ya, jadi itu kamu sudah jauh sampai ke basis itu ya. Kalau dikaitkan dengan merentangnya. Jadi kalau bebas linear dikaitkan dengan merentangnya itu sudah sampai ke menyelidiki basis itu namanya ya. Ya, oke. Antonius Renat mau tanya apa kemarin? Sebenarnya yang udah nggak jadi nanya sih Romo, soalnya kan waktu itu saya bingungnya sama definisinya. Soalnya di buku yang lama itu saya masih agak bingung, soalnya di sini baru dibilangin hanya dipenuhi oleh bilangan S1 sampai bla 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 sampai SK sama dengan 0. Ya. Yang di buku lama kan nggak dibilangin itu. Jadi pas saya nonton video YouTube, ada orang yang ngerjain yang tidak bebas linear, hasilnya sama-sama 0 juga, saya jadinya agak bingung gitu Romo, yang bedanya apa gitu, bedanya bebas linear sama tidak bebas linear. Tidak 0 kok bebas. Sekali lagi yang di YouTube bagaimana? Gini. Ya, yang di YouTube itu dia
sama dengan 0. Tapi kan itu ada kayak kombinasi dari dua vektor gitu kan. Ya. Jadi saya bingungnya kok hasilnya sama-sama 0, tapi yang satu bilangnya bebas linear, yang satunya tidak bebas linear. Jadi bedanya apa saya nggak tahu. Tuh, kalau S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, SK sama dengan 0, ya bebas linear kan? Iya, Tidak. tapi di buku sebelumnya yang keterangan S1 sampai SK itu sama dengan 0, itu nggak ada, Romo. Masa? Lalu definisi bebas linear apa? Apa ya waktu itu? Sebentar, coba saya cari dulu, Romo. Buku Howard Anton itu maksudnya? Kayaknya yang bahasa Indonesia yang satu lagi dah. Apa buku yang mana ya? Saya nggak terlalu ingat, Romo. Bentar, coba saya cek. Apa saya lihat di internet gimana? Entahlah, bentar, coba saya cek dulu ya. Downloads. Sama, bentar, buka file. Buku Ale. Siapa linear ini buku yang mana ya? Sebentar, lagi dicari dulu, Romo. Apa mungkin boleh dilanjut dulu ngejelasinnya, soalnya ini bisa agak lama nyarinya. Oke. Kasihan juga yang lainnya, Romo. Enggak, saya penasaran kamu itu mau tanya apa gitu loh. Enggak, saya cuma kayak agak kebalik di definisi doang gitu, Romo. Apa? Jadi sekarang sih udah ngerti, soalnya saya udah nonton beberapa video yang dari sumber lain juga, yang sesuai sama definisi yang ini, Romo. Ya, oke. Jadi pertanyaan saya cancel aja. Nah, sekarang berikutnya, ini ada suatu sifat dari himpunan bebas linear. Nah, jadi kalau konsekuen itu harusnya bebas linear itu adalah sifat dari himpunan ya. Jadi ini harus himpunan ya. Himpunan U1 sampai UK diketahui bebas linear. Ya. Lalu kita ingin menyelidiki salah satu sifat dari vektor-vektor himpunan vektor bebas linear itu apa? Ini ya. Kalau vektor A itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ini vektor U ini maksudnya UI ya. UI, U1, U2, UK. Ya, maka penulisan itu adalah tunggal ya. Nah, ini kalau dengan bahasa logika begitu ya, jika maka. Jika A merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK, nah, seperti ini ya, kombinasi linear dari U1 sampai UK, maka penulisan A sebagai kombinasi linear U1 sampai UK itu adalah tunggal ya. Hanya bisa ditulis dengan satu cara. Artinya S1, S2, SK-nya itu tunggal ya. Tidak ada yang lainnya yang bisa menghasilkan kombinasi linear ini sama dengan A. Ya. Buktinya dengan metode pembuktian dengan kontradiksi ya, dengan kontradiksi ya. Andaikan tidak tunggal. Nah, mau dibuktikan tunggal, andaikan tidak tunggal. Ya. A sama dengan S1 U1, S2 U2 SK UK, dan A
sama dengan T1U1 titik-titik TKUK ya, dengan catatan tidak tunggal ya. Kalau tidak tunggal itu berarti apa? Berarti S1 tidak sama dengan T1 ya. S2 tidak sama dengan T2 ya. Dan SK tidak sama dengan TK ya. Jadi S1 andaikan tidak tunggal ya. Andaikan tidak tunggal berarti sekurang-kurangnya ada dua cara ya. Cara pertama itu ini ya. Cara pertama itu ini, cara kedua itu ini. Nah ini ya berbeda ya, harus berbeda. Kalau sama berarti hanya satu ya. Jadi supaya tidak tunggal, S1 dengan T1 harus berbeda. S2 dengan T2 berbeda, SK dengan TK harus berbeda. Ya. Nah, lalu kita masih ingat ya, metode kontradiksi itu buktikan P, andaikan tidak P, kemudian kamu menurunkan suatu kontradiksi. Ya. Buktikan penulisan ini tunggal, andaikan penulisan ini tidak tunggal, nah, kita turunkan kontradiksi. Ya. Nah, kalau ini tidak tunggal, ruas kiri itu A, ruas kanan juga A, tapi kombinasi linearnya ini berbeda. Persamaan ini dikurangi persamaan ini, ruas kirinya menjadi 0. Ya. A dikurangi A sama dengan 0. Ruas kirinya 0, ruas kanannya menjadi ini. Ya. S1 dikurangi T1U1, SK dikurangi TKUK. Ya. Ruas kiri dikurangi ruas kiri 0, ruas kanan dikurangi ruas kanan ini. Ya. Nah, diketahui U1 sampai UK bebas linear. Nah, kalau ini bebas linear berarti kombinasi linear ini sama dengan 0. Ya. Kombinasi linear ini sama dengan 0 akan mengakibatkan koefisiennya 0 semua. Ya. Ingat definisi bebas linear itu jika dan hanya jika ya. Jika berlaku implikasi maka bebas linear. Jika bebas linear maka berlaku implikasi. Ya. Jadi karena ini bebas linear maka S1 min T1 harus 0. SK min TK harus 0 ya. Persamaan ini sama dengan 0 akan mengakibatkan S1 ini koefisien pertama 0, koefisien kedua 0, semua koefisiennya 0. Jadi S1 min T1 0, ini 0, semua 0. Nah kalau ini 0 berarti apa? S1 sama dengan T1, S2 sama dengan T2, SK sama dengan TK. Kontradiksi kan? Karena di sini tidak sama. Ya, di sini sama, di sini tidak sama. Kontradiksi. Jadi pengandaian salah. Jadi penulisan A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK itu bebas linear jika U1 sampai UK adalah himpunan vektor-vektor yang bebas linear. Ya. Nah, itu boleh dikatakan teorema yang pertama mengenai bebas linear. Ya, ini teorema ya. Jika U1 sampai UK bebas linear,
maka penulisan A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK adalah tunggal. Nah, itu teorema yang pertama. Buktinya di sini menggunakan bukti tidak langsung, yaitu dengan kontradiksi. Oke? Nah, sekarang tidak bebas linear. Ya, tidak bebas linear. Nah, coba saya tanya terlebih dahulu, apa hubungannya bebas linear dan tidak bebas linear? Tidak bebas linear itu Apa, negasinya Pak? dari bebas linear. Lagi? Tidak bebas linear itu negasinya dari bebas linear. Iya, betul sekali. Tak bebas linear itu negasi dari bebas linear. Ya, kalau kamu belajar logika itu semua enak sekali ya. Semua bisa diterangkan dengan logika. Ya, negasi. Ya, jadi tak pandai itu negasinya dari pandai. Ya. Tak bebas itu negasi dari bebas. Ya. Tak kuat itu negasi dari kuat. Ya. Jadi kalau di sini kita mau berbicara mengenai tadi kan kita dalam definisi ini kan kalau ini dipenuhi bebas linear, kalau ini tidak dipenuhi tidak bebas linear, ya kan? Nah, sekarang kita ingin menyelidiki lebih lanjut tidak bebas linear itu bagaimana ya? Ya tidak lain daripada negasinya, ya. Nah, tapi diberi istilah tak bebas linear itu diberi istilah baru yaitu bergantung linear. Ya. Kalau bebas linear itu independent, linearly independent. Kalau tidak bebas linear itu negasinya linearly dependent. Ya. N-nya dihilangkan. Ya. Linearly dependent. Ya. Yaitu bahasa Indonesianya bergantung linear. Ya. Jadi kalau saya tulis di sini negasi dari bebas linear nah, itu adalah tak bebas linear. Nah, tak bebas linear. Nah, tak bebas linear ini diberi nama ya. Diberi nama apa? Diberi nama bergantung linear. Nah, bergantung linear. Dependent ya. Dependent itu bergantung ya. Jadi negasi bebas linear itu adalah tak bebas linear. Tak bebas linear itu kita beri istilah baru yaitu bergantung linear. Nah, definisi bergantung linear itu apa? Definisi bergantung linear ya negasinya dari bebas linear ya. Jadi jangan membuat definisi baru ya. Jangan membuat definisi baru. Ya. Nah, jadi kalau kita punya bebas linear, saya tulis di sini. Nah, U1 sampai UK bebas linear, bebas linear. Nah, definisinya tadi saya ulang lagi nih ya.
Saya tidak membuat definisi yang baru ya. Ini mengulang yang saya tulis tadi ya. Untuk setiap S1 sampai SK bilangan real, ya, sampai SK bilangan real, bila kombinasi linier atau persamaan homogen ini ya, persamaan homogen SK UK sama dengan 0, maka S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0 ya. SK sama dengan 0 ya. Nah, lalu negasinya apa? Nah, kita kembali ke logika ya. Jadi apa yang kamu mau pelajari di logika itu tinggal dipakai di sini ya. U1 sampai UK bergantung linier. Jika dan hanya jika. Apa ini? Ya. Masih ingat enggak logika? Siapa yang masih ingat logika? Kalau kamu punya, ini kan definisinya bebas linier kan berkuantor universal ya. Berkuantor universal. Jadi untuk setiap X, PX ya. Negasinya apa? Siapa yang masih ingat logika ini? Eksistensial. Apa? Pakai eksistensial bukan, Rom? Ya, Eben. Jadi nulisnya gimana? Betul sekali, Eben. Universalnya menjadi apa? Eksistensial. Eksistensial. PX-nya menjadi apa? Negasi PX. Negasi PX. Betul sekali ya. Betul sekali negasi PX. Nah, padahal PX-nya itu adalah implikasi ya. Bila P maka Q ya. Di sini lihat PX-nya itu ini ya. PX-nya implikasi ya. Bila P maka Q. Nah, ini dinegasikan ya. Dinegasikan. Jadi kita menegasikan suatu implikasi ya. Nah, ini semua kita pelajari di semester 1 ya, menegasikan implikasi. Ada yang ingat enggak ya? Ada yang ingat Negasi Q. enggak? Apa? P dan negasi Q. Oh iya kok. Justin kok ingat semua ya. P dan negasi Q. Betul sekali ya. Bila P maka Q, negasinya adalah P dan negasi Q. Ya, bagus ya. Nah, sudah, tinggal kita pasang di sini sekarang ya. Pasang di sini ya. Nah, kuantornya menjadi eksistensial ya. Kuantor eksistensial. Ada S1 SK bilangan real ya. P maka Q menjadi P negasi Q kan. Nah, berarti P
P-nya tetap S1 U1 ditambah SKUK sama dengan 0. Ini P-nya kan? Ya. Ini P-nya ya. Saya kurung ya supaya tidak bingung ya. Ini P-nya. Nah, ini P-nya. Nah, lalu P dan negasinya ini apa? Siapa yang tahu? S1 tidak sama dengan 0, atau S2 tidak sama dengan 0, atau titik-titik-titik, atau SK tidak sama dengan 0. Ya, S1 tidak sama dengan 0, atau S2 tidak sama dengan 0, atau titik-titik SK tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ya, ini masih ingat ini De Morgan ya, tautologi De Morgan ya. P dan Q negasinya adalah negasi P atau negasi Q ya. Tautologi De Morgan. Ini indikasikan konjungsi menjadi disjungsi ya. Nah, P dan Q itu komutatif ya, ekuivalen dengan Q dan P. Jadi boleh juga yang sebelah kanan ini ditulis di kiri, yang kiri ditulis di kanan ya. Jadi saya ulang lagi di bawah sini. Ada S1 sampai SK bilangan real sedemikian sehingga S1 tidak 0 atau S2 tidak 0 atau SK tidak 0 ya. Dan S1U1 ditambah SKUK ditambah SKUK sama dengan 0. Ya. Nah, ini bahasa logika. Ya. Kalau diucapkan dengan bahasa biasa, itu hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Di mana bergantung linier itu ini, bergantung linier ini. Ya. Definisi bergantung linier ini ya. Bergantung linier. Ya. U saya baca himpunan U1 sampai UK itu bergantung linier jika dan hanya jika ada ya, ada
S1 sampai SK yang tidak semuanya 0. Ya. Kalau ini kan S1 sampai SK semuanya 0 kan? Negasinya apa? Negasinya bukan semua tidak 0 ya. Bukan semua tidak 0, tetapi tidak semuanya 0 ya. Kalau tidak semuanya 0 itu berarti atau S1 yang tidak 0, atau S2 yang tidak 0, atau S3 yang tidak 0, atau SK yang tidak 0 ya. Tidak semua 0. Ya, tidak semua 0 sedemikian sehingga S1U1 tambah SKUK sama dengan 0 seperti ini. Ya. Melihat bahasa biasa ini, definisi bergantung linear ini tidak diciptakan secara baru ya, tidak dibuat definisi baru ya, tetapi hanyalah merupakan apa? Negasi dari definisi bebas linier ya. Kalau dalam uraian saya ini saya mau menegaskan bahwa bergantung linear itu bukan barang baru. Bergantung linear itu hanyalah negasi dari bebas linier. Ya. Jadi kalau ini bebas linier, maka bergantung linear itu negasinya dari ini. Yang adalah ini ekuivalen dengan ini. Ya, ada S1 sampai SK yang tidak semuanya 0. Ya, karena S1 0. Ini kan sekurang-kurangnya 1 tidak 0 kan? Ya, atau itu kan sekurang-kurangnya 1 benar kan? Ya, sekurang-kurangnya 1 yang tidak 0, tidak semuanya 0. Sedemikian sehingga S1U1 tambah SKUK sama dengan 0 vektor. Jadi kalau di buku ini kan diberikan ya bergantung linear jika dan jika ini. Ya, kita belum tentu bisa mengaitkan ini dengan bebas linear ya. Kalau saya langsung saya kaitkan ya. Saya jelaskan bahwa bergantung linear itu tidak lain daripada negasi dari bebas linear. Ya. Jadi kalau bebas linear itu ini, definisi ini tidak lain daripada negasinya ini. Ya. Nah, kalau ditulis dengan notasi logika itu seperti ini. Nah, kalau dibaca seperti ini ya. Jadi yang diterangkan di buku itu tidak lain daripada negasi dari bebas linear. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Jangan ragu-ragu. Tidak usah saya panggil namanya, kalau dipanggil nanti bingung kamu ya. Siapa mau bertanya? Jangan ragu-ragu, apakah sudah jelas atau semakin bingung, atau apakah kamu bisa memahami penjelasan ini dalam kaitannya dengan yang sudah kamu pelajari semester yang lalu. Apakah definisi bergantung linear yang kamu pelajari semester yang lalu itu persis cocok dengan ini atau kamu merasa ada perbedaannya atau bagaimana gitu ya.
Sama Romo definisinya. Apa? Definisinya sama. Sama, oke. Contoh, ya. Contoh. Nah, ini selidikilah sifat bebas linier atau tidak bebas linier. U1, U2, U3, U4. Ruang vektornya apa ini? R3. Tiga dimensi, Romo. Apa, Renard? Dimensi 3. R apa? R3, Romo. R3, oke. Jadi ruang vektornya dalam contoh ini adalah R3 karena apa? Karena koordinatnya ada 3 buah. Ya. Nah, prosedurnya seperti tadi, ya. Prosedurnya seperti tadi. Kita mulai dari sini, ya. S1, U1, S2, U2 sama dengan 0, ya. Apakah persamaan ini menghasilkan SI semua 0 atau SI yang tidak semua 0, ya. Kalau ini menghasilkan SI semua 0 berarti bebas linier. Kalau menghasilkan SI yang tidak semuanya 0 berarti ada yang tidak 0, maka U1 sampai UK bergantung linier, ya. Jadi kita bertitik tolak dari sini. Nah, tadi sudah dikatakan ini SPLH, ya, SPLH. Nah, SPLH, ya. Nah, SPLH ini berapa banyak variabelnya? 4. SPL. Nah, ini berapa variabelnya? Berapa banyak variabelnya? 4. 4. S1, S2, S3, S4. Ya. Ada 4 variabel. Berapa persamaan? 3. 3 persamaan. Ya. Ada 4 variabel, ada 3 persamaan. Nah, di halaman 34 dari buku ini ada teorema yang mengatakan suatu SPLH yang mempunyai variabel lebih banyak daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai penyelesaian yang tak trivial. Nah, mungkin di Howard Anton ada atau tidak SPLH yang banyaknya variabel lebih banyak daripada banyaknya persamaan mempunyai penyelesaian yang tidak trivial. Ya. Ingat ini penyelesaiannya hanya 2 kemungkinan, ya, tunggal atau tak hingga banyak. Ya. Kemarin sudah kita lihat ya SPLH penyelesaiannya hanya 2 macam. Kalau SPL itu 3 macam, ya. Tidak punya penyelesaian, tunggal, tak hingga banyak. Kalau SPLH penyelesaiannya hanya 2 macam, yaitu tunggal. Kalau tunggal itu berarti trivial, ya, 0 semua, atau tak hingga banyak. Kalau tak hingga banyak itu berarti tak trivial, ya. Nah, teorema halaman 34 mengatakan kalau SPLH itu banyaknya variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan selalu mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, ya.
Dengan perkataan lain mempunyai penyelesaian yang tak trivial. Ya. Jadi kalau kamu mempunyai SPLH, sekali lagi ya, saya ulangi ya, maka penyelesaiannya ada dua kemungkinan. Nah, penyelesaiannya adalah tunggal atau penyelesaiannya adalah tak hingga. Banyak penyelesaian, ya, tak hingga banyak penyelesaian. Kalau SPLH ya, kalau SPL tambah satu lagi yaitu tidak punya penyelesaian. Ya. Kalau SPLH selalu punya ya, penyelesaian. Nah, ada dua kemungkinan, tunggal atau tak hingga banyak. Ya. Kalau tunggal itu penyelesaiannya adalah S1 0, S2 0, S3 0, S4 0 ya. Karena SI 0 itu selalu penyelesaian ya. Jadi kalau hanya ada satu penyelesaian ya semua S sama dengan 0 itu adalah penyelesaiannya ya. Jadi kalau tunggal itu berarti SI 0 semua, ini disebut penyelesaian trivial ya. Nah, kalau penyelesaiannya trivial itu berarti U1 sampai U4 bebas linier ya. Kalau tak hingga banyak ini berarti tak trivial ya, berarti tak trivial. Nah, kalau tak trivial itu berarti apa? Kecuali penyelesaian 0,0000 itu ada penyelesaian lainnya karena penyelesaiannya itu tak hingga banyak. Ya. Nah, berarti apa? Berarti ada S1 sampai S4 yang tidak semuanya 0. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena sistem persamaan mungkin ini mempunyai banyaknya variabel yang lebih banyak dari banyaknya persamaan, maka mempunyai penyelesaian tak trivial atau tak hingga banyak penyelesaian. Ya. Berarti S1, S2, S3, S4 ini tidak semuanya 0 ya. Kalau trivial kan semuanya 0. Kalau tak trivial berarti tidak semuanya 0. Sedemikian sehingga berlaku ini. Ya. Jadi U1, U2, U3, U4 itu bergantung linier. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Kalau kamu ngambil S1-nya 2, S2-nya min 1, S3-nya 3, S4-nya min 4, bentuk kombinasi linier ini akan menghasilkan 0. Nah, jadi ini dibaca apa? Ada S1, S2, S3, S4 yang tidak semuanya 0, sedemikian sehingga kombinasi linier ini sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa U1, U2, U3, U4 bergantung linier. Ada pertanyaan? Ini hanya mengulang ya. Harusnya kamu itu paham sekali karena ini hanya mengulang. Nah, tetapi contoh ini berlaku umum ya. Berlaku umum. Artinya ini kan R3. Ya. Ini R3 ya. Tadi sudah dikatakan ini ruang vektornya R3. Banyaknya vektor yang diberikan 1, 2, 3, 4. Banyaknya vektor 4. Ruang vektornya R3.
Ya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyelesaian SPLH tak trivial. Menyebabkan U1, U2, U3, U4 bergantung linier. Ya. Ternyata berlaku umum ya. Kalau kamu punya Rn, lalu kamu mempunyai K dua vektor, U1, U2, U3 sampai UK, K-nya lebih besar dari N, maka himpunan K vektor itu pasti bergantung linier. Ya. Mengerti ya? Ini adalah perumuman dari contoh ini ya. Nah, di sini R3. Rn, N-nya 3. Diberikan K vektor di mana K-nya 4. Ya, 1, 2, 3, 4. K-nya lebih besar dari N. Ya. Banyaknya vektor lebih besar dari N. Ya. Ini akan mengakibatkan banyaknya variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan, mengakibatkan himpunan UI itu adalah himpunan yang bergantung linier. Ya. Buktinya ya seperti ini ya, hanya umum ya, ini tidak 4 tapi K, ya. Tidak 4 tapi K. Ya. Ini bukan R3 tapi Rn. Ya. Buktinya juga seperti ini. Jadi nanti kamu mempunyai K variabel, N persamaan ya. Kamu punya K variabel, N persamaan di mana K lebih besar N. Banyaknya variabel lebih besar dari banyaknya persamaan. Menurut teorema halaman 34, SPLH itu mempunyai penyelesaian tak trivial. Jadi U1 sampai UK bergantung linier. Ya. Mengerti apa tidak? Paham apa tidak? Jadi kamu punya Rn dan U1 sampai UK ya. Di mana K-nya lebih besar N ya. Kalau K-nya lebih besar N, U1 sampai UK itu mesti bergantung linier. Ya. Pasti bergantung linier. Ya. Kemudian di bawahnya ini ada dua sifat dari vektor-vektor yang bergantung linier. Ya. Kalau tadi sudah kita selidiki salah satu sifat dari vektor-vektor bebas linier, yaitu vektor yang dinyatakan dengan kombinasi linier, vektor-vektor yang bebas linier, hanya dapat dinyatakan secara tunggal. Tadi ya. Sekarang sifat dari bergantung linier. Ya. Misalkan himpunan U1 sampai UK bergantung linier. Ya. Nah, maka menurut definisi tadi ada ya, ada ini ada itu sekurang-kurangnya 1 ya, S1 sampai SK yang tidak semuanya 0, salah satu pasti tidak 0 ya. Sedemikian sehingga kombinasi linier ini sama dengan 0. Sekali lagi, misalkan ini bergantung linier, tadi definisinya ada bilangan real S1 sampai SK yang tidak semuanya 0, sedemikian sehingga kombinasi linier ini sama dengan 0. Di antara S1, S2, SK ini sekurang-kurangnya ada 1 yang tidak 0 ya, tidak boleh semua 0 ya.
Tidak semuanya 0, berarti salah satu tidak 0. Nah, kalau salah satu tidak 0 itu ya kita di sini tidak ditentukan mana ya, mungkin S1, mungkin S2, mungkin SK yang tidak 0 ya. Maka kita misalkan yang tidak 0 itu S1 ya. Misalkan boleh juga misalkan yang tidak 0 S2 boleh ya. Misalkan yang tidak 0 itu ini ya. Maka persamaan ini S2 sampai SK ini kita pindah ke ruas kanan ya. S2 sampai SK kita pindah ke ruas kanan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi S1 U1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? Silahkan. Min S2 U2 Min S2 U2 min titik min SK UK. Min SK UK. Oke. Nah, dengan pemisalan S1 tidak sama dengan 0 ya. Misalkan ya, kalau yang tidak 0 itu S2, ya S2 ini di sebelah kiri, lainnya sebelah kanan ya. Begitu saja ya. Jadi kedua ruas S1-nya tidak 0 ya. Karena S1 tidak 0, kedua ruas boleh kita bagi dengan S1 ya. Jadi min S2 dibagi S1 ya. U2 ya, ditambah titik-titik min ya. SK dibagi S1 ya. UK. Sama dengan ini ya. T2 U2 ditambah titik-titik TK UK. Nah, di mana T2 ini apa? T2 sama dengan apa? T2 ini sama dengan apa? Eben. T2 sama dengan apa? SI dibagi S1. T2. Oh, T2. Oh iya, Dek. T2 dibagi kok ya ampun. S2 dibagi S1. Nih ya, min, kurang min kamu. Oh iya. Ini ada minnya kan? Min S2 dibagi S1 U2. Ini kita sebut T2 nih ya. Ini kita sebut TK ya. Ini kita sebut TK. Jadi T2 adalah S2 dibagi S1 min S2 dibagi S1. TK adalah min SK dibagi S1. Jadi TI adalah min SI dibagi S1 ya. Di mana I-nya dari berapa sampai berapa? I-nya dari berapa sampai berapa? 1 sampai K. Salah. 2 sampai K. 2 sampai K. Ini 2 sampai K. Ya. Bukan 1 ya, 2 ya. TI mulai dari 2 sampai K. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika himpunan U1 sampai UK itu bergantung linier, ya,
maka salah satu dari U1 sampai UK itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K-1 vektor lainnya ya. Di sini U1 kombinasi linear dari U2 sampai UK. U1 kombinasi linear dari berapa banyaknya ini? Dari U2 sampai UK ini berapa banyak vektor? K-1 vektor. Hah? K-1. K-1 vektor ya. Ini tidak harus U1 ya. Mungkin U2, mungkin U3 ya, karena ada. Kita tidak tahu ada itu mungkin S1, mungkin S2, mungkin SK. Kalau dimisalkan yang tidak nol itu S1, maka U1 merupakan kombinasi linear dari K-1 vektor lainnya selain U1 ya. Itu sifat bergantung linear ya. Kalau U1 sampai UK itu bergantung linear, maka salah satu dari K vektor itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K-1 vektor lainnya. Ya. Nah, di bawahnya ini akibatnya saja ya dari atasnya ini, yaitu kalau U1 sampai UK itu merentang suatu subruang W, maka subruang W ini juga direntang oleh subhimpunan dari A ya. Tadi kan K-1 itu subhimpunan dari U1 sampai UK kan ya. Ini tadi kan U2 sampai UK ini kita beri nama B. B ini kan subsetnya dari A, A-nya ini. B-nya subsetnya yaitu U2 sampai UK ya. B U2 sampai UK subsetnya dari ini ya, himpunan bagian dari A ya. Jadi kalau A itu merentang suatu subruang W, maka subruang W itu juga direntang oleh B ya, karena salah satu dari vektor U1 sampai UK itu kombinasi linear dari K-1 vektor lainnya yang lebih sedikit yang merupakan subhimpunan dari U1 sampai UK. Oke. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Rom. Ya, Justin silakan. Tadi kan kalau misalnya U1 sampai UK itu bergantung linear, berarti ada salah satu dari S1 sampai SK yang tidak sama dengan 0. Betul. Nah, ada nggak trik untuk mencari dari mana S1 sampai SK itu yang tidak sama dengan 0, Romo? Kalau misalnya ada soal nanti kita disuruh mengurangi sebuah vektor dari sekumpulan vektor yang bergantung linear. Maksudnya apa, Justin? Ada nggak cara cepat untuk menentukan apakah S1 yang tidak sama dengan 0 atau S2 yang tidak sama dengan 0 atau S berapapun itu, Romo? Kan soalnya kalau misalnya bergantung linear, sekurang-kurangnya ada salah satu dari S1 sampai SK yang tidak sama dengan 0. Ya. Itu emang harus diselesaikan semua pakai SPLH atau gimana, Romo? Iya. Kalau kamu menyelidiki bebas atau bergantung linear, kamu menyelidikinya dengan menggunakan SPLH. Ya. Nah, nanti di sana akan ketahuan apakah SI-nya itu 0 semua, yaitu bebas linear, atau SI-nya ada yang tidak sama dengan 0. Ya. Nah, dari penyelesaian itu kamu akan bisa melihat ya, mana di antara SI itu yang tidak sama dengan 0.
dari menyelesaikan SPLH itu. Berarti kalau di contoh soal yang tadi itu Romo, yang ada 4 vektor di R3, itu kan ada diberikan sebuah kombinasi linear yang 2U1 min berapa itu? Ini ya. Iya. Ini. Ya. Nah, kalau begitu kan artinya masing-masing dari U1, U2, U3, dan U4 semuanya itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Ya. Ya, betul. Jadi ada sekurang-kurangnya satu itu boleh semua apa tidak? Boleh semua, Romo. Boleh semua. Ya. Jadi tidak harus yang tidak nol itu tidak harus satu ya. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh semua ya. Itu semua itu memenuhi syarat ada karena ada itu sekurang-kurangnya ya. Sekurang-kurangnya satu itu boleh semua. Nah, di sini diberi contoh di mana S1, S2, S3, S4 semuanya tidak sama dengan 0. Ya. Berarti U1 kombinasi linear dari U2, U3, U4, U2 kombinasi linear dari U1, U3, U4, U4 kombinasi linear dari U1, U2, U3. Benar, Justin. Benar yang kamu katakan. Misalnya U1 dikeluarkan dari U1 sampai U4. Terus kita ingin mengecek apakah U2 sampai U4 itu bebas linear. Itu harus menyelesaikan SPLH lagi. Iya, harus SPLH lagi. Ya, betul. SPLH lagi karena himpunannya berubah ya. Himpunannya berubah. Begitu, Justin. Jadi kalau misalnya secara umum dikasih sekumpulan vektor yang bergantung linear, terus kita disuruh mengurangkan vektor-vektor di himpunan vektor itu sampai bebas linear, itu berarti harus dikurangkan satu-satu ya, Rom? Iya, kurangkan satu-satu yang koefisiennya tidak nol ya. Yang koefisiennya tidak nol itu bisa dicoret, dihilangkan ya. Nah, lalu satu persatu sampai menghasilkan himpunan vektor yang bebas linear. Baik, Romo, terima kasih. Oke. Jadi latihan 42 nanti akan dikerjakan bersama dengan asisten ya. Untuk besok kita sudah sampai ke basis ya. Nah, di sini basis ini nanti akan menggunakan dua hal yang tadi kita bicarakan, yaitu merentang dan bebas linear ya. Arindi, mana Arindi? Aku merasa goblok di mata kuliah yang lain ini maksudnya apa ini? Itu tadi balesin Arista, Romo, salah kirim. Kepada Arista. Oh iya, kenapa kok Arista kok diberi pemberitahuan itu? Iya, soalnya tadi Arista ngomong kok nulis kayak gitu. Jadi saya jawab gitu, Romo. Arista ngomong apa? Arista ngomong kok kamu nulis gitu, Romo. Oh iya. Siapa yang bilang kamu goblok di mata kuliah lain? Mungkin kamu. Enggak sih, Romo. Kamu Saya mungkin. ngerasa aja, Romo. Mungkin pandai di mata kuliah yang lain. Arista bagaimana? Ya, Romo. Merasa pandai di mata kuliah aljabar linear apa tidak? Tidak, Romo.
Kenapa tidak? Ya, maksudnya belum apa ya, belum paham. Ya paham tapi ya nggak semua gitu loh. Ya, oke. Belajar yang rajin ya. Seperti mungkin bisa belajar bersama Justin ya. Justin ini sudah lebih jauh nih pengetahuannya ya. Dari pertanyaan-pertanyaan Justin itu kelihatan bahwa sudah jauh melebihi dari apa yang saya jelaskan ya. Bisa belajar bersama Justin kalau mau ya. Atau rajin-rajinlah mengikuti asistensi hari Senin. Oke, ada pertanyaan? Romo, presensinya itu Ya, Justin? presensinya di LMS sudah ada atau belum, Romo? Oh, belum ada ya? Iya, Romo. Masih tanggal 2 terakhir. Oh ya, ya nanti saya sesudah ini saya buatkan, lalu kamu bisa mengisi sesudah kuliah ya, sampai nanti siang. Saya mungkin lupa membuatnya. Oke? Presensinya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Kita berjumpa lagi besok pagi pada jam yang sama. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Oke. Terima kasih Romo.